Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai matriks ya. Oke, untuk pembahasan di matematika diskrit, matriks adalah materi yang esensi ya atau esensial, di mana di sini banyak sekali dipakai di engineering ya. Contohnya jika Anda menggunakan software MATLAB dan lain sebagainya atau Octave, maka di situ akan banyak terdapat struktur matrik yang digunakan untuk menganalisa sebuah algoritma atau komputasi secara terotomatisasi ya di situ. Karena contohnya lagi di sini kegunaan dari matrik yang kelihatan sekali ya, yang sering kita pakai nih. Misalkan dalam engineering adalah penggunaan software MATLAB. MATLAB kan kepanjangan dari matrik laboratori ya, atau laboratorium matrik di mana semua prosesinya menggunakan matrik. Oke, di sini matrik merupakan salah satu aspek yang penting dalam engineering, terutama di electrical engineering. Sebenarnya matrik itu apa gitu ya? Mungkin beberapa dari Anda sudah mengenal mengenai matrik kan, tapi kita perlu membahasnya lagi di sini untuk memperkuat konsep Anda mengenai matematika diskrit. Nah, matrik bisa kita definisikan adalah suatu matrik ya adalah suatu matrik atau susunan angka-angka yang disusun berdasarkan dimensi baris dan kolom ya. Jadi contohnya di sini ada susunan angka-angka ada 5, 3, 2, 0, 8 dan seterusnya ini yang disusun dengan formasi baris dan kolom. Oke. Nah, baris dan kolom ini mempunyai ukuran ya. Di sini contoh ya. Di sini ada matrik dengan jumlah kolom sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Nah, matrik ini mempunyai dimensi ya, berarti 5 kali 5. Atau di sini kita bisa ngomong dimensi itu adalah ordo ya, ordo. Jadi ordo matrik atau dimensi matrik. Oke. Jadi di sini matrik mempunyai ukuran ya, ukuran baris dan kolom gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada suatu aturan di mana kita menyebut contohnya di sini A14 adalah elemen dari matrik yang terletak di baris ke-1 dan kolom ke-4 ya. Nah, di sini kita lihat A14 ini di sini merepresentasikan posisi ya. Ingat ini A-nya kecil. A-nya kecil yang berarti di sini menyebutkan elemen ya. Jadi matrik itu mempunyai elemen. Jadi matrik ini elemennya tuh ya angka yang di dalam. Ini adalah elemen. Oke. Nah, jadi A14 itu merepresentasikan elemen dari matrik A dengan posisi baris ke-1, berarti baris ke-1 adalah ini, baris ke-1 ya, baris ke-1 dan kolom ke-4 ya. Kolom ke-4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kolom 4. Oke. Kolom 4. Nah, di sini adalah pengenalan atau dasar-dasar formasi sebuah matrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan di sini ada A43. Oke, A43 berarti elemen dari matrik A dengan baris keempat, 1, 2, 3, 4, kemudian kolom ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini berarti nilainya 1. Kemudian matrik A23 ya, berarti matrik elemen dari matrik A, baris kedua, oke, kolom 3, 1, 2, 3. Oke, berarti 0 di sini, kemudian A matrik di posisi 35 ya, baris 3. Oke, posisi kelima di sini berarti di sini adalah 5. Kemudian A53, 53 ya, baris kelima, kolom ketiga. Oke, di sini 4. Oke. Saya harap bisa paham ya. Lanjut. Nah, jenis-jenis matrik ya. Di sini ada beberapa. Oke, langsung saya buka semuanya aja.
Oke, oke, sebentar. Oke. Jadi jenis matrik yang pertama adalah dia matrik baris ya. Jadi ada beberapa. Konsepnya ini sama seperti matrik pada umumnya yang saya jelaskan tadi di awal. Bahkan di sini cuman ada beberapa yang mempunyai formasi yang sedikit agak berbeda ya. Contohnya di sini ada matrik baris. Jadi matrik baris itu hanya mempunyai barisnya. Ada mempunyai baris, tapi di sini kita sebut matrik baris ya. Matrik baris jadi barisnya cuma satu. Ya. Kolomnya dia punya beberapa, bisa lebih dari 1, 4, 5, 6 dan seterusnya bisa. Oke, nah sini kita sebut dengan matrik baris. Jadi matrik baris di sini adalah matrik yang hanya mempunyai satu baris ya. Satu baris saja. Kemudian matrik kolom dia mempunyai satu kolom saja. Meskipun di baris dia ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 3 atau lebih boleh, yang penting lebih dari 2 ya, lebih dari 2, lebih dari 1, 2, 4 masih bisa disebut dengan matrik kolom. Oke, kemudian ada matrik persegi. Matrik persegi ini adalah mempunyai ordo yang sama ya. Misalkan di sini adalah ordonya ya 2 kali 2 atau ordo 3 kali 3. Nah, ini kita sebut dengan matrik persegi. Oke. Nah, ini kita sebut dengan matrik persegi. Nah, matrik persegi ini mempunyai properti yang unik, yaitu dia mempunyai angka yang berada di garis diagonal ini mempunyai arti tertentu ya, arti yang bisa kita gunakan ya. Karena di sini dilihat dari simetrikalnya dari sini ya. Oke, ini misalkan 135 ini mempunyai ordo 3 kali 3 dan di sini mempunyai bilangan yang terletak pada diagonal utama di sini ya. Nah, di sini meaningful ya, meaningful atau dia ada artinya tersendiri. Oke. Lebih kepada aplikasi yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Oke. Kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini juga mempunyai ordo yang sama seperti matrik persegi. Jadi antara baris dan kolomnya dia mempunyai dimensi yang sama. Misalkan di sini adalah 3 kali 3. Akan tetapi di sini Anda bisa lihat formasinya dia punya formasi yang unik. Oke. Yang pertama adalah dia membentuk segitiga ini selain dari area yang ada di segitiga ini, dia nilainya adalah 0 ya. Jadi kenapa disebut matriks segitiga? Karena jika kita hubungkan antara elemen satu yang ada nilainya bukan 0, ada minus 1, minus 1, 5, 3, 1, 4, dan 3 ini, dia membentuk segitiga. Oke, maka disebut kita sebut matriks segitiga. Matriks segitiga ini juga nggak hanya formasinya seperti ini, bisa juga informasi kayak gini nih. Nah ya, yang kayak seperti ini juga kita sebut dengan matriks segitiga. Oke, matriks segitiga. Di sini adanya jenis-jenis matrik berdasarkan formasi dan elemen pembentuknya. Jadi beberapa membentuk sebuah formasi yang misalkan seperti L segitiga, kemudian baris, kolom, kemudian persegi. Nah, ini kita sebut jenis-jenis matrik. Oke. Terus ada yang selanjutnya adalah matrik identitas ya. Matrik identitas, bentar ini saya. Oke. Oke. Matrik identitas ini hanya matrik yang memiliki nilai elemen 0 dan 1. Oke, matrik identitas. Dan nilai satunya dia berada di diagonal. Nah, ini dia kita sebut dengan matrik identitas. Nah, matrik identitas. Oke, jadi diagonal. Ya. Di sini kita sebut matrik identitas. Oke, ini matrik identitas. Nah, kesamaan dua matriks ya. Yang dimaksud kesamaan dua matriks di sini adalah bagaimana dua buah matrik itu ditinjau dari kesamaan elemennya, seperti itu. Nah, misalkan ada dua buah matrik ya A, B, tiga buah matrik A, B, dan C. Di sini ada 3, 5, 7, 2, 1, 4, 5, 3, 7, 2, 1, 4. Oke. 5, 6 per 2, 2 per 3. Nah, kita bisa lihat di sini ini 3, ini 5 ya. Oke, 3, 5. Nah, di sini 3, 5, 7, 2, 1, 4 dan matrik B 3, 5, 7, 2, 1, 4 dia
disebut dengan matrik yang memiliki kesamaan dikarenakan ordonya atau dimensinya dia 2 kali 3 sama ya, 2 kali 3 di sini. Kemudian elemen-elemennya juga mempunyai seletak atau sama di sini ya. 357 214 dia sama, seletak. Nah, oleh karena itu matrik A dan B mempunyai matrik yang mempunyai dua kesamaan ya, mempunyai kesamaan. Nah, apa bedanya dengan matrik C? Kan matrik C hanya memiliki dimensi yang sama yaitu 2 kali 3 kan, tetapi elemen dan elemennya dia tidak seletak. Oke, sehingga kita sebut di sini tidak mempunyai kesamaan. Nah, transpose yang selanjutnya ya, ini adalah transpose matrik. Nah, transpose matrik ini adalah transformasi matrik yang semula posisi elemen tersebut berada di formasi kolom, dia menjadi baris, baris menjadi kolom. Seperti itu. Jadi dia membalik posisi dari matriks tersebut ya. A sama dengan 3, 5, 7, 2, 1, 4. Nah, kita bisa lihat 3, 5, 7 ini sekarang dia kan di posisi baris ya. Nah, sekarang dia di posisi kolom. Kemudian 2, 1, 4 dia di posisi baris, sekarang di posisi kolom. Oke. 3, 5, 7, 2, 1, 4 di mana baris 1 ya, di sini ada baris 1 3, 5, 7 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom yang kedua. Oke, di sini kita sebut dengan matrik transpose. Kita bisa menuliskan dengan AT di sini atau matrik transpose dari matrik A, atau kita ada simbol boleh juga menggunakan A prime seperti ini. Ada petiknya, maka itu juga menimbulkan matriks transpose. Oke. Selanjutnya kita masuk ke operasi matrik ya. Operasi matrik di sini ada mempunyai tiga jenis ya. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Perkalian di sini bisa melibatkan dua operasi. Yang pertama adalah perkalian dengan skalar, dan yang kedua adalah matriks ya. Jadi skalar dengan matriks, matriks dan skalar. Oke, untuk operasi penjumlahan kita langsung saja. Ini ya contoh langsung seperti ini. Oke ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada dua pematrik ya di sini A, B, dan C. Di mana matrik A adalah 3402, matrik B 1, minus 2, 3, 4, dan matrik C 2, 5, 4, minus 1. Maka, misalkan jika kita ingin menjumlahkan antara matrik A dan matrik B, kita jumlahkan, maka bagaimana kita menjumlahkan? Kita tulis dulu rewrite ya, rewrite masing-masing formasi matriknya seperti ini, berarti 3402 ditambah 1 minus 2, 3, 4. Nah, sekarang jika penjumlahan, maka Anda harus menjumlahkan matrik yang mempunyai posisi yang sama. Oke, di sini 3 ya, berarti dia posisinya di 1,1 ya, atau barisnya 1, kolomnya 1. Maka di sini juga harus ditambahkan dengan elemen 1 ini yang berada di posisi baris 1 dan kolom 1 milik matrik B. Oke, jadi 31 kita jumlahkan. Oke. Sekarang 03, oke, kita jumlahkan. Nah, 4 minus 2 kita jumlahkan. 24 kita jumlahkan. Nah, masing-masing elemen kita jumlahkan, berarti 3 plus 1, 4, 4 minus 2, 2, 0 plus 3, 3, dan 2 plus 4, 6. Oke, maka di sini penjumlahannya menghasilkan matrik 4, 2, 3, 6. Oke. Cara yang sama juga digunakan untuk pengurangan. Ya. Di sini yang beda hanya tanda saja. Untuk cara formasi pengurangannya sama seperti yang penjumlahan. Jadi posisi matrik yang sama kita kurangkan dengan posisi matrik yang sama. Oke. Jadi 3 minus 2 di sini, 4 minus 5, kemudian 0 minus 4, 2 minus 1, jadi positif ya di sini, maka menghasilkan nilai 1 minus 1 minus 4, 3. Oke. Selanjutnya ini ya, nanti oke, kita bisa langsung kerjain di sini. Saya buka dulu, saya open.
Oke, nah di sini. Nah, di sini ada sebuah matriks ya ABC ya di sini. Nah, kita yang pertama ini sudah saya jawab ya, berarti A minus B, maka 1 minus 2 3 4 dan B-nya minus 2 minus 1 minus 3 5 dia menghasilkan matriks 3 minus 1 6 minus 1. Ini adalah matriks hasil pengurangan A dikurangi matriks B. Oke. Nanti untuk selanjutnya ini Anda bisa kerjakan di untuk tugasnya. Oke. Kemudian perkalian matriks ya. Selanjutnya perkalian matriks. Bentar. Buka dulu. Oke. Nah, perkalian matriks. Untuk perkalian matriks ya, di sini ada dua yang kita ketahui yaitu perkalian matriks dengan skalar dengan matriks dan matriks seperti itu. Oke. Jika kita melakukan perkalian matriks ya, perkalian matriks memiliki cara yang berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Jika penjumlahan atau pengurangan kita menjumlahkan atau mengurangkan antar elemen matriks yang memiliki posisi yang sama, kan tapi jika matriks perkalian kita mempunyai cara yang berbeda, tidak sama seperti matriks penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita lanjut. Misalkan di sini kita ada sebuah matriks A, B, C dikalikan dengan skalar. Skalar itu angka ya, angka cuma satu angka gitu ya, tidak posisi matriks, cuma misalnya skalar itu bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, maka jika kita kalikan dengan skalar, maka setiap elemennya kita kalikan dengan bilangan skalar tersebut ya, seperti ini ya. ABC dengan skalar K, maka kita kalikan dengan K untuk masing-masing elemennya. Untuk contoh ya, di sini ada diketahui matriks A ya, 1 minus 2 4 5. Nah, tentukan operasi perkalian matriks 3 kali A minus 4 kali A. Jadi skalarnya di sini 3 ya. Skalarnya dan minus 4. Ini skalar ya, skalarnya. Jadi di sini 3A berarti matriks A dikalikan 3. Nah, 3 di sini adalah skalar, maka kita cukup mengalihkan tiap elemen dari matriks A dengan bilangan skalar 3 ini sehingga menghasilkan nilai ini. Begitu pula dengan perkalian minus 4 kali A, maka kita cukup mengalihkan setiap elemen dari matriks A dengan nilai minus 4 seperti ini. Oke. Sederhana. Nah, cara yang kedua, metode yang kedua ini adalah perkalian matriks dengan matriks ya. Bentar. Oke. Perkalian matriks dengan matriks. Oke. Jika Anda mengalihkan matriks dengan matriks, maka di sini berbeda juga dengan perkalian matriks dengan sekarang. Langsung take a look ke contohnya aja langsung gitu ya. Oke, bentar. Oke, saya geser dulu kelihatannya kurang bagus. Bentar. Oke, saya geser dulu sini ke atas. Oke, ini. Nah, ini adalah contoh yang pertama yang kita perkalian matriks dengan matriks. Ini juga berbeda dengan perkalian matriks dengan skalar ya. Ini caranya juga berbeda. Kalau tadi yang skalar kita mengalihkan tiap elemen matriks dengan nilai skalar, kan tapi jika matriks dengan matriks kita harus mengalihkan secara baris kali kolom. Oke, contoh di sini A kali B ya, matriks A ini matriks A ini matriks B, itu ya. Kita kalikan. Maka untuk mengalihkan matriks ini, maka kita harus mengalihkan seperti ini contohnya. Jadi 1 dan 3 kita kalikan. Oke, kalikan. Oke. Ingat, operasinya adalah baris kali kolom, ya, baris kali kolom. Jadi selesaikan baris di matriks pertama dikalikan dengan kolom di matriks kedua. Oke. Nah, di sini kemudian ya oke, minus 1 kali 3 ya. Oke, kita dapat nih. Nah, ini 1 kali 3. Kemudian selanjutnya kita kalikan ini. Ya, minus 2 dengan 2. Nah, kita kalikan. Kita kalikan, ya. Kemudian kita jumlahkan antara 1 kali 3 dan minus 2 kali 2. Oke. Nah, di sini adalah baris ya, baris kali kolom.
Jadi baris dulu, 1, ya, baris 1, kemudian 2, kolomnya kan 3 dan 2. Jadi di matrik kedua itu yang kita kalikan adalah kolom, matrik pertama baris, gitu ya. Nah, begitu pula dengan yang matrik selanjutnya, ya, yang bawah ya. Oke, 4 kan baris nih. 4 kita matrik A kan baris 4, oke, kali 3. Oke, saya kasih ini 4 kali 3. Kemudian 5 kali 2. Nah, begitu seterusnya. Oke. Ini nanti untuk yang selanjutnya juga sama ya. Baris 1 minus 2 yang untuk yang row ini 1 minus 2 dikalikan kolom ya. 1, nah, 1 dikalikan minus 4 plus 2 minus 1. Nah, begitu seterusnya. Kemudian jika kita sudah dapat semua hasil penjumlahan ini, maka selanjutnya adalah kita akan mengoperasikan, kita jumlahkan langsung ya dengan menghasilkan nilai ini. Jadi 3 kali minus 4 kan 1 kali 3, 3 plus minus 2 kali 2 kan minus 4 ya. Jadi menghasilkan nilai matriks 1, minus 1, 2, 2, minus 6, dan minus 11. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat, sebenarnya bagaimana tadi matrik A kali B, sekarang matrik B kali A, apakah berlaku sifat komutatif? Untuk matrik tidak berlaku sifat komutatif di perkaliannya. Oke, antara A kali B dengan B dikali A itu menghasilkan nilai yang berbeda. Kita bisa lihat di sini matrik B kali A ya. Oke, matrik B kali A di mana nilainya tadi yang sama ya, sama dengan yang tadi, cuman dia posisinya cuma diubah tadi A kali B, sekarang B kali A. Dia menghasilkan nilai yang berbeda. Ini kita lihat ya, kita kerjakan sama seperti yang A kali B tadi, akan tetapi hanya posisi yang B di depan, yang A belakang ya. Dia menghasilkan nilai minus 13,6 dan minus 26,1. Apakah sama dengan matrik yang tadi? Ya, itu berbeda. Tadi minus 13,6 dan minus 26,1. Oke, kita lihat. Nah, beda kan? Nah, dia beda. Berarti A kali B di sini adalah minus 1, minus 6, 22, minus 11. Sedangkan B kali A, minus 13, minus 26, 6, dan 1. Sehingga antara untuk perkalian matrik, dia di sini mempunyai hasil yang berbeda atau berlaku untuk tidak berlaku sifat komutatif. Kan kita tahu misalkan 2 kali 3 dengan 3 kali 2 kan menghasilkan nilai yang sama. 2 kali 3, 6, 3 kali 2 juga 6 untuk bilangan biasa. Nah, sekarang kalau matriks dia tidak bisa berlaku seperti itu ya. Nah, 2 kali 3 dan 3 kali 2 yang menghasilkan nilai yang sama itu disebut dengan sifat komutatif. Maka untuk matrik tidak berlaku sifat tersebut ya. Antara A kali B dengan B kali A tidak menghasilkan nilai yang sama. Oke, semoga bermanfaat.